Selanjutnya nomor 14 yaitu menghitung varians untuk komponen biaya FOH for variance. Jadi menghitung varians FOH menggunakan metode for variance. Jadi untuk menghitung varians FOH kita membutuhkan dua data, yaitu pada saat kondisi budgeted dan kondisi aktual. Kondisi budgeted tadi didapatkan dari yang data nomor 10, yaitu dalam menentukan tarif fix FOH dan variabel FOH. Lalu yang kondisi aktual ini kita mendapatkan data untuk total cost FOH-nya itu sebesar Rp6.770.000. Dan untuk total quantity antara variabel, fix, dan total FOH itu semuanya sama sebesar 4.900 machine hour. Jadi predetermined FOH rate yang bisa ditentukan itu untuk total FOH-nya saja, yaitu sebesar Rp1.381,63 per machine hour. Dan actual modified quantity atau standard quantity allowed-nya ini kita dapatkan dari hitungan nomor 11, yaitu 4.600 unit FOH. Nah, dalam menentukan varians FOH itu kita bagi menjadi dua, antara yang variabel FOH dan fixed FOH. Nah, untuk variabel FOH ini pembandingannya sama seperti komponen variabel yang lainnya, yaitu direct material dan direct labor. Itu membandingkan antara actual, budgeted, dan allocated-nya. Untuk actual ini kita karena total cost untuk variabelnya itu tidak ada datanya, maka kita kosongkan saja. Terus yang selanjutnya untuk budgeted itu AQ dikali dengan SR-nya sama dengan actual quantity-nya 4.900 unit dikali dengan standar rate-nya untuk variabel FOH, rate-nya adalah Rp280 per mH. Jadi totalnya adalah Rp1.372.000. Nah, yang allocated ini kita mengalihkan antara actual modified quantity-nya dikali dengan standar rate-nya, yaitu 4.600 dikali dengan Rp280 sama dengan totalnya adalah Rp1.288.000. Nah, perbandingan antara actual dengan budgetednya itu akan menghasilkan spending variance, sama seperti dengan material rate variance atau labor rate variance. Ini untuk membandingkan total harganya dengan kuantitas yang sama antara actual rate-nya dengan standard rate-nya. Nah, yang budgeted dibandingkan dengan allocated itu akan menghasilkan variable efisiensi atau quantity variance. Di sini akan membandingkan kuantitasnya antara yang dianggarkan dengan yang dialokasikannya. Kita bisa menentukan di sini variabel efisiensinya itu Rp1.372.000 dikurangi dengan Rp1.288.000 sama dengan Rp84.000. Dan ini bersifat unfavorable karena allocatednya itu lebih sedikit daripada yang dianggarkan. Yang kedua yaitu fixed FOH-nya. Untuk fixed FOH sebenarnya berasal dari variabel FOH, yaitu membandingkan actual, budgeted dengan allocated-nya. Tapi di antara actual dan allocated ini disisipkan budgeted-nya yang bersifat fleksibel. Nah, jadi komponen yang pertama itu kan ada actual, AQ dikali dengan AR-nya. Karena sama, ini di data tidak ada total cost untuk fixed FOH-nya, jadi dikosongkan saja. Dan yang untuk selanjutnya ini ada AQ dikali dengan SR. Nah, di antara di komponen kedua ini adalah komponen budgeted yang bersifat fleksibel. Tapi flexible budgeted ini akan sama dengan static budgetednya atau master budgetnya. Kenapa bisa sama? Karena ini fixed FOH kan jumlahnya itu sudah tetap gitu kan ya. Jadi antara budgetednya itu nanti akan sama dengan actualnya kalau masih berada dalam relevant range yang sama.
Jadi ini ketika berada dalam relevan range yang sama, budgeted yang di sini yang bersifat fleksibel itu akan sama dengan static budgetnya. Jadi AQ di sini akan sama dengan AMQ-nya dan sama dengan mengacu pada standar quantity-nya, yaitu standar quantity-nya adalah 5.000 dikali dengan standar rate-nya 1.120 rupiah. Jadi totalnya adalah 5.600.000 rupiah. Dan untuk yang budgetednya di sini jumlahnya itu akan sama karena AMQ-nya itu sama dengan AQ-nya dan sama dengan standar kuantitinya, yaitu 5.000 dikali 1.120 rupiah sama dengan 5.600.000 rupiah. Komponen yang keempat itu ada budgeted allowance on actual quantity-nya. Jadi di sini adalah budgeted yang disesuaikan sesuai dengan actual quantity-nya. Jadi AQ dikali dengan standard rate-nya. Untuk AQ-nya itu kita refer to kondisi aktualnya, yaitu 4.900 mH dikali dengan rate-nya, yaitu 1.120 rupiah sama dengan 5.488.000 rupiah. Nah, untuk yang allocated ini menggunakan actual modified quantity-nya atau standar quantity allowed dikali dengan standar rate-nya. AMQ-nya sama dengan 4.600 dikali dengan standar rate-nya 1.120 rupiah. Hasilnya adalah 5.152.000 rupiah. Aktual yang dibandingkan dengan AQ dikali SR ini akan menghasilkan spending variance. Nah, tidak ada data, tidak bisa dibandingkan. Lalu selanjutnya AQ dikali SR ini akan dibandingkan dengan budgeted fleksibelnya atau budgeted statiknya. Ini akan menghasilkan no variance dan hasilnya itu akan selalu 0 karena jumlahnya itu sama saja, mereka akan selalu sama. Nah, untuk budgeted dibandingkan dengan AQ dikali SR atau budgeted allowance on actual quantity-nya, itu akan menghasilkan idle capacity variance. Artinya adalah menghasilkan mengukur kapasitas yang menganggur. Karena ini sudah menggunakan rate yang sama, yaitu ESR. Jadi yang dibandingkan ini adalah yang dibudgetkan, yang dianggarkan saja dengan yang actual terjadi. Jadi kapasitas yang dianggarkan dibandingkan dengan kapasitas yang aktual terjadi, menghasilkan idle capacity variance. Di sini totalnya adalah 5.600.000 dikurang dengan 5.488.000 sama dengan 112.000 rupiah, dan ini bersifat unfavorable. Kenapa? Karena yang aktualnya ini kapasitas yang aktualnya itu lebih sedikit daripada yang dianggarkan. Jadi ada kapasitas yang menganggur. Jadi kapasitas itu sudah dianggarkan, tapi yang aktual terjadi sudah dianggarkan 5.000, tapi yang aktual terjadi itu cuma 4.900. Jadi ini ada kapasitas yang menganggur sebanyak 100 dikali dengan 1.120 rupiah. Nah, lalu actual quantity dikali dengan SR ini dibandingkan dengan allocated-nya. Jadi menghasilkan fixed efficiency variance atau perbedaan kuantitas fixed FOH yang aktual terjadi dengan yang dialokasikan ke atau dibebankan ke produk. Dicari dengan mengurangkan 5.488.000 rupiah dikurangkan dengan 5.152.000 rupiah. Hasilnya adalah 336.000 rupiah. Dan ini bersifat unfavorable. Kenapa? Karena allocatednya ini lebih sedikit. Jadi aktual yang terjadi adalah 5.488 dan yang dialokasikan ke produk itu cuma 5.152. Lebih kecil yang dialokasikan. Nah, untuk mencari spending variance, karena di variable sama fix itu tidak ditemukan datanya, kita bisa mencari melalui total cost-nya.
Jadi total cost-nya untuk yang aktual ini kita langsung saja dapatkan dari data. Total cost aktualnya untuk FOH itu Rp6.770.000 dan dibandingkan dengan actual quantity dikali dengan standard rate-nya, atau ini budgeted allowance on actual quantity-nya, didapatkan dari yang variabel FOH, AKI dikali SR variabel FOH ditambah dengan fix FOH-nya. 1.372.000 ditambah dengan 5.600.000 rupiah sama dengan 6.972.000 rupiah. Jadi spending variance-nya adalah 6.770.000 rupiah dikurangi dengan 6.972 sama dengan 202.000, dan ini bersifat favorable. Kenapa? Karena yang di yang aktualnya ini lebih sedikit daripada budget yang dibudgetkan. Jadi yang benar-benar dibayarkan itu lebih sedikit daripada yang dianggarkan. Selanjutnya, AKI dan SR ini dibandingkan dengan budgetnya menghasilkan variabel efisiensi variance sebesar Rp84.000. Nah, ini totalnya itu bisa didapatkan dari variabel efisiensi quantity variance ditambah dengan no variance. Karena no variance ini selalu 0, jadi variabel efisiensi variance ini akan sama dengan yang di variabel FOH. 84.000 bersifat unfavorable. Nah, selanjutnya budgeted dibandingkan dengan allocated itu menghasilkan volume variance. Bisa didapatkan dari idle capacity variance ditambah dengan fixed efficiency variance, atau budgeted dikurangi dengan allocatednya. Jumlahnya adalah Rp448.000 dan ini bersifat unfavorable karena yang dialokasikan itu lebih kecil daripada yang dianggarkan. Jadi kesimpulannya adalah spending variance-nya 202.000 bersifat favorable, variabel efisiensi variance-nya 84.000 bersifat unfavorable, idle capacity variance-nya 112.000 bersifat unfavorable, dan fixed efficiency variance-nya 336.000 bersifat unfavorable. Nah, ini adalah for variance-nya. Selanjutnya nomor 15 itu menyusun jurnal untuk pembebanan biaya bahan baku langsung ke produk di bulan Mei. Jadi 15 ini adalah jurnal pembebanan DM ke produknya saja. Untuk menyatat jurnal ini kita melihat pada titik pemakaian biaya DM-nya saja. Tidak usah melihat pada titik yang pembeliannya. Jadi variansi yang dipakai itu ada variance usage price variance, material usage price variance, dan material quantity variance-nya saja. Jadi di debit work in process sebesar 6.900.000 didapatkan dari allocated pada bagian titik pemakaian direct material 6.900.000, lalu material di debit material usage price variance karena material usage price variance-nya ini bersifat unfavorable. Jadi kalau unfavorable itu di debit sebesar 157.500. Lalu di kredit material efisiensi variance sebesar Rp600.000 karena bersifat favorable, jadi di kredit dianalogikan sama seperti revenue. Lalu di kredit material yang digunakan aktualnya adalah harganya yaitu 615 per unit dikali dengan quantity yang sold atau quantity yang digunakan yaitu 10.500 unit material. Jadi totalnya adalah 6.457.500. Selanjutnya yang nomor 16 itu menyusun jurnal untuk mencatat varian atas FOH for variance. Jadi jurnal variance FOH-nya ini untuk variance-nya itu sama seperti yang material tadi. Kalau misalnya unfavorable itu ada di debit dan kalau favorable itu ada di kredit. Jadi dicatat FOH apply sebesar 6.000.000
Rp440.000 didapatkan dari bagian total cost FOH yang allocated, karena allocated ini yang akan dicatat untuk pembebanannya. Lalu variabel efisiensi variance karena unfavorable di debit 84.000, fixed efisiensi variance itu sebesar Rp336.000 di debit karena unfavorable, dan idle capacity variance di debit Rp112.000 karena bersifat unfavorable, dan spending variance-nya di kredit karena bersifat favorable sebesar Rp202.000, dan FOH control ini adalah total actual FOH yang terjadi, yaitu Rp6.770.000. Sekian pembahasan soal UTS Akuntansi Biaya 2 tahun 2019-2020 mengenai standar costing. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.